Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Kamis 8 Desember 2022, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan sebagai pembekalan untuk kita beraktivitas sepanjang satu hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita menerima firman kebenaran Tuhan. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 8 ayat 1a. Namun ada baiknya saya bacakan ayat 1 secara keseluruhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. 1a yang menjadi nas hari ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Dungi didok jahobama tu si Joshua, unak komabiar, jala unang, tahuton. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, satu musuh terbesar bagi setiap orang ketika dia sedang berjuang dalam perjalanan hidupnya adalah ketakutan. Kadang ketakutan terlalu menguasai seseorang hingga dia tidak punya percaya diri, hingga potensi yang ada dalam dirinya tidak boleh dimaksimalkan dan tidak bisa menuntaskan perjuangannya. Ketakutan ini menjadi persoalan pribadi hingga banyak orang yang berkata, sesungguhnya musuh terbesar adalah diri sendiri. Diri sendiri yang dimaksud di sana ialah ketakutannya, ketidakmampuannya memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, masalah seperti itu ternyata tidak luput dari kehidupan umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Meskipun mereka umat Tuhan, Israel yang artinya tentara atau pejuang Allah, tetapi mereka juga harus menghadapi persoalan ini. Ternyata ada banyak juga yang takut dan yang tawar hati dari antara mereka. Bapak Ibu, kita boleh melihat sejenak situasi historis dari nas kita. Musa membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan. Namun Yosua lah yang membawa mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Tiba di tanah Kanaan, Bapak Ibu, umat Israel harus berperang
dengan bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sekitar tanah Kanaan. Kurang lebih 33 bangsa harus mereka hadapi. Perang melawan semua bangsa ini bagi bangsa Israel dipahami sebagai perang Tuhan, sebagai milchama, di mana mereka boleh maju ke medan perang, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang berperang. Mereka hanya alat di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, dibawa kepemimpinan Yosua sebagai panglima perang, umat Israel ternyata mereka boleh menemukan, memperoleh kemenangan demi kemenangan. Para bangsa yang ada di Kanaan pada waktu itu satu persatu mereka tundukkan, mereka kalahkan, lalu mereka boleh menyebarluaskan wilayah kekuasaan mereka. Namun apa yang terjadi dalam nas kita, Bapak Ibu? Ada satu hal yang agak aneh, yang kurang logika dan kurang masuk di akal. Bangsa Israel mampu menundukkan bangsa-bangsa besar, tetapi mereka gagal menundukkan satu bangsa kecil, yaitu Ai. Ternyata setelah mereka selidiki, mengapa umat Israel tidak bisa mengalahkan Ai? Mereka dipukul mundur. Ternyata penyebabnya ialah mereka tidak setia dengan perintah Tuhan. Melalui Yosua Tuhan memerintahkan mereka boleh menumpas habis bangsa-bangsa yang telah menduduki Kanaan. Tetapi barang-barang milik mereka harus mereka kumpulkan dan tidak boleh disembunyikan. Di sini persoalannya, Bapak Ibu. Ada seorang di antara mereka yang secara diam-diam mencuri atau menyembunyikan harta jarahan dari orang Ai. Namanya Ahan. Dia ternyata tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, dan dia diam-diam berbuat jahat. Setelah Ahan ditemukan sebagai faktor penyebabnya, faktor penyebab kekalahan, maka dia pun bersama dengan keluarganya dihukum mati dengan cara melempari dengan batu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita, Yosua kembali menyuarakan kepada umat Israel supaya mereka tidak takut dan tidak tawar hati. Mengapa? Karena persoalan yang menjadi akibat kekalahan mereka telah ditanggulangi. Ahan telah dihukum. Yosua dengan percaya diri kembali menyuarakan kepada mereka berperang setia kepada perintah Allah, yakin akan kepatuhan Israel. Yosua menyuarakan kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, dari peristiwa historis ini kita boleh menyimpulkan bahwa sepanjang atau selama kita patuh terhadap perintah Tuhan,
maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut atau tawar hati. Mengapa Bapak Ibu? Karena ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperang untuk kita. Kita hanya menjadi alat di dalam tangannya. Dan Tuhan serta-merta akan memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, menolong setiap umatnya untuk memenangkan perang demi perang, pertempuran demi pertempuran. Bapak Ibu, sejarah membuktikan umat Israel melanjutkan perjuangan perang mereka. Hingga mereka menumpas habis 33 bangsa yang sudah sempat menduduki Kanaan. Dan tiba waktunya bagi Yosua untuk membagi-bagi tanah Kanaan kepada seluruh umat Israel. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita. Secara khusus firman Tuhan yang akan membekali kita, yang akan menyertai kita untuk melakoni segala aktivitas kita satu hari ini. Seruan Yosua ini Bapak Ibu, kini hadir juga di tengah kehidupan kita. Sapaan Yosua ini kita kembali disapa, hingga kita tidak perlu takut dan tawar hati. Persoalannya ialah Bapak Ibu, apakah kita setia kepada Tuhan? Selama kita setia kepada perintah Tuhan, atau selama kita melakukan setiap aktivitas kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu takut dan tidak perlu tawar hati. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, seruan ini sangat penting atau sangat urgent dalam kehidupan kita masa kini. Mengapa Bapak Ibu? Ada banyak orang, termasuk orang Kristen, yang selalu dihantui oleh ketakutan, yang selalu dilanda oleh tawar hati, kegagalan masa lampau, tantangan yang terbentang di hadapannya, dan ancaman melalui berbagai prediksi di masa depan. Semuanya menjadi beban yang menumpuk, yang pada akhirnya mengkristal menjadi ketakutan. Lalu karena ketakutan ini, maka akan menjadi tawar hati. Dan sepertinya tidak ada lagi semangat hidup, semangat untuk berjuang. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita diajak, marilah memiliki karakter petarung, bukan pecundang. Karakter yang siap keluar dari zona nyaman kita, bukan karakter yang safety player atau karakter yang oportunis. Harap semua mencatat Bapak Ibu, bahwa kemajuan, pertumbuhan hanya kita peroleh ketika kita berani keluar dari zona nyaman kita. Selalu terkungkung di zona nyaman atau takut menghadapi resiko, maka kita akan selalu melegitimasi, membenarkan tindakan kita atas nama rutinitas. Padahal rutinitas sering sekali mematikan kreativitas. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, marilah kita serahkan diri sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau Israel adalah pejuang atau tentara Allah, lalu dalam nama Kristen terkandung makna siap untuk menderita, maka kita semua adalah militia Kristi, tentara Kristus.
Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Mari hadapi Bapak Ibu dengan tetap setia kepada firman Tuhan, melakukan segala kehendaknya, senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Dengan hidup yang seperti itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan tawar hati. Dengan kehidupan yang seperti itu Bapak Ibu, maka mari jalani masa-masa Advent ini, masa-masa persiapan untuk menerima Yesus lahir di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita masing-masing, hingga kehadiran Yesus dalam hidup kita memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, hingga kita dimampukan memiliki karakter petarung, karakter pejuang yang siap dengan segala tantangan, dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang. Selamat menjalani masa-masa Advent, selamat beraktivitas, dan selamat merayakan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.